Bab 103, Chaiden mengaku. Meskipun Chaiden membuat jantung Hailey berdebar kencang, dia tidak menunjukkannya. Hailey menyenggol Rahel dan mencaci, omong kosong apa yang kamu katakan. Saya tidak sama dengan Anda, menikah namun masih mengincar cowok-cowok muda. Aku tidak akan pernah mengkhianati suamiku. Di mata Hailey, Jordan sekarang adalah pria yang sempurna untuknya saat dia memenuhi semua fantasinya tentang pria impiannya. Rahel melanjutkan, aku tahu kamu dan Jordan saling mencintai, tapi sedikit bersenang-senang tidak ada salahnya, serius. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia, keluarga Chaiden juga bernilai miliaran. Dia sama kayanya dengan suamimu. Apa? Rahang Hailey jatuh. Mengapa saya tidak pernah bertemu keturunan miliarder di masa lalu, tetapi sekarang setelah saya menikah, bahkan orang acak yang saya temui adalah seorang miliarder. Petik 1. Karena dia diancam oleh Chaiden, Rahel tidak punya pilihan selain terus memberikan kata-kata yang baik untuknya. Dia berkata, Hailey, suamimu mungkin akan mengetahui tentangmu dan Tyler suatu hari nanti. Selain itu, Anda dulu memperlakukannya dengan sangat buruk dalam 3 tahun terakhir. Dia mungkin akan menceraikanmu suatu hari nanti. Saya pikir Anda harus menemukan pacar cadangan. Chaiden sangat kepincut denganmu, dan dia tangkapan yang bagus. Anda harus mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Rahel pergi. Nona Camden, apakah Anda punya waktu sekarang? Saya dapat memberitahu Anda lebih banyak tentang sumber inspirasi untuk desain saya dan rencana masa depan untuk proyek perumahan pribadi ini. Petik 2. Chaiden berpura-pura bertindak seperti dia sedang bekerja dengan serius. Tentu. Hailey mengacak-acak rambutnya yang panjang dan indah dan menjawab sambil tersenyum. 3 hari kemudian, hujan gerimis pada pukul 9 malam. Jordan masih bekerja di kantor. Dia tahu bahwa Hailey akan mengawasi kemajuan Hailey Residence untuk saat ini dan jauh lebih mengkhawatirkannya daripada biasanya karena dia hamil. Karena itu, dia meneleponnya. Sayang, apakah kamu masih di lokasi pembangunan Hailey Residence? Anda tidak mengemudi hari ini, kan? Apakah kamu ingin aku pergi dan menjemputmu? Tanya Jordan. Hailey menjawab, tidak apa-apa, Hubby, lanjutkan pekerjaanmu. Aku menelepon taksi, dan aku sudah pulang. Oh, baiklah, aku akan segera pulang. Tidurlah jika kau lelah. Baiklah, mencintaimu. Setelah menutup telepon, Hailey menyentuh jendela kaca mobil sambil mengagumi tetesan air hujan yang menetes di jendela, merasa sangat nyaman. Pada saat ini, dia sedang duduk di kursi penumpang mobil sport Chaiden senilai $3,5 juta. Chaiden baru saja mengantarnya ke Rose Garden Villa. Dia menepi di seberang jalan dan tidak mengemudi. Terima kasih telah mengirimku pulang, Chaiden. Hailey tersenyum dan berterima kasih padanya. Chaiden menggoda, mengirim rumah Dewi adalah sesuatu yang manusia seperti saya akan mati untuknya. Aku seharusnya berterima kasih padamu sebagai gantinya. Petik 2. Chaiden memiliki lidah yang fasih, dan dia benar-benar menempatkan Hailey di atas alas dengan barang-barang manisnya. Selama beberapa hari terakhir, Hailey bekerja dengan Chaiden dan semakin menyayanginya. Hailey menepuk Chaiden dengan lembut dan berkata, kamu sangat pandai berbicara manis dan membujuk gadis-gadis. Tuhan tahu berapa banyak gadis yang telah kamu tipu. Chaiden membela diri dengan polos, saya sangat dirugikan. Nona Camden, kaulah satu-satunya yang pernah kupuji dalam hidup ini. Wanita lain tidak bisa menarik perhatianku sama sekali. Seolah-olah aku akan mempercayaimu. Anda seperti kapal impian. Pasti ada banyak gadis yang merayumu. Petik 2. Hailey mau tidak mau melirik profil samping Chaiden yang gagah sebelum berkata, sudah larut, dan suamiku akan segera pulang. Akan buruk jika dia melihat kita. Aku harus pergi. Sampai jumpa di kantor besok. Hailey baru saja akan membuka pintu mobil dan turun dari mobil, tetapi yang mengejutkannya, Chaiden tiba-tiba meraih tangannya. Nona Camden, sangat terkejut dan bingung, Hailey bertanya, apa yang kamu lakukan? Chaiden sengaja mencoba mendekati Hailey selama 3 hari terakhir, dan dia merasa waktunya sudah matang. Karena itu, dia mengaku, Nona Camden, aku sudah jatuh cinta padamu sejak aku melihatmu 3 hari yang lalu. Kau wanita paling cantik yang pernah kutemui. Aku sangat mengagumimu. Hailey kehilangan kata-kata dalam menanggapi pengakuan Chaiden. Namun, indera keenam seorang wanita sangat akurat.
Dia bisa tahu sejak lama bahwa Chaiden tertarik padanya. Hailey melepaskan tangan Chaiden dan berkata, Chaiden, aku sudah menikah, dan aku sedang hamil sekarang. Kau pria yang brilian. Mengapa Anda menyukai saya? Ada banyak gadis yang bisa kamu pilih. Chaiden meraih tangan Hailey lagi dan berkata dengan ekspresi tulus, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menandingimu. Petik 2. Hailey merasa sangat bertentangan, tetapi pertemuan 3 hari masih belum sebanding dengan hubungan 3 tahun. Selain itu, dia belum mengenal Chaiden dengan baik, jadi dia tidak bisa mengatakan ya padanya. Hailey berkata, saya belum tahu banyak tentang Anda. Hailey juga ingin mengambil kesempatan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dilakukan Chaiden untuk mencari nafkah dan mengapa dia begitu kaya. Pada saat ini, Chaiden memutuskan untuk berterus terang dengannya. Keluarga saya menjalankan bisnis logistik. Breezy Express milik kami. Hailey langsung kaget mendengar kata-katanya. Express sejuk. Tuan Arthur Huxley adalah kakekmu. Apakah Anda sepupu Tyler Collins? Chaiden mengangguk. Hailey tercengang. Breezy Express adalah perusahaan logistik terbesar di negara ini. Jika Chaiden adalah cucu Arthur Huxley, tidak diragukan lagi bahwa keluarganya akan memiliki aset miliaran. Namun, Hailey sedikit khawatir saat ini karena Jordan pernah berselisih dengan Tyler sebelumnya, dan Tyler pergi ke Huxley untuk meminta bantuan. Hailey sekali lagi melepaskan tangan Chaiden dan bertanya, untuk apa kamu di sini di Orlando? Tentunya Anda tidak di sini untuk mencari masalah dengan suami saya, bukan? Petik 2. Berpura-pura tidak menyadari situasinya, Chaiden bertanya dengan ekspresi bingung, mencari masalah dengan suamimu. Mengapa saya melakukan itu? Omong-omong, apakah Anda juga mengenal Tyler? Tyler mungkin kerabat saya, tetapi keluarga Collins tidak pernah berhubungan dengan keluarga Huxley, dan saya belum melihat Tyler selama bertahun-tahun. Petik 2. Hailey telah menikah dengan Tyler sebelumnya, jadi dia telah mendengar darinya bahwa keluarga Huxley memang tidak akan menjamu keluarga Collins atau bahkan melihat mereka ketika mereka berkunjung. Jadi, sangat masuk akal bagi Chaiden untuk tidak bertemu Tyler sebelumnya. Hailey terus bertanya, bukankah Tyler pergi ke New York untuk mencari kalian? Petik 2. Chaiden menjawab, saya tidak tahu, saya telah berada di luar negeri selama beberapa tahun terakhir, dan saya baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Segera setelah saya melakukannya, Rachel menyeret saya ke sini untuk membantu Anda. Aku belum pulang. Apa masalahnya? Apakah sesuatu terjadi? Hailey melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Petik 2. Karena Chaiden tidak tahu apa yang terjadi antara Jordan dan Rosie Huxley, dia memutuskan untuk tidak memberitahunya. Jordan telah menjelaskan kepada Hailey bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Rosie Huxley malam itu. Dia hanya memintanya untuk bernyanyi sepanjang malam. Hailey tahu orang macam apa Jordan itu, dan dia juga mempercayainya. Hailey bertanya, Chaiden, bagaimana hubunganmu dengan bibimu? Petik 2. Chaiden bertanya, maksudmu Rosie Huxley? Dia bukan bibiku. Keluarga Huxley tidak mengakuinya sejak lama. Hailey merasa lega. Dia berpikir bahwa karena keluarga Huxley tidak mengakui Rosie, mereka tidak akan membalas dendam pada Jordan untuknya. Chaiden meraih tangan Hailey lagi dan bertanya, Dewi, apakah kamu sengaja mengubah topik pembicaraan? Aku baru saja menyatakan cintaku padamu. Bagaimana tepatnya perasaanmu tentangku? Petik 2. Hailey tiba-tiba merasa malu dan kehilangan kata-kata. Namun, kali ini, Hailey tidak melepaskan tangannya. Sebagai gantinya, dia membiarkannya mengaitkan jari-jarinya erat-erat dengan miliknya, seperti yang dilakukan kekasih. Bab 104, Kebohongan Hailey. Rintik hujan terus jatuh di kaca mobil. Area tempat Chaiden menepi gelap gulita. Selain itu, kaca mobil Chaiden sangat berwarna. Situasi di dalam mobil sama sekali tidak terlihat dari luar. Pada saat ini, Chaiden bahkan mematikan lampu depan mobil. Seolah-olah mereka bersembunyi di kamar gelap yang sangat tersembunyi yang sangat aman dan akan segera luput dari perhatian. Hailey merasa sangat aman di lingkungan seperti itu. Alasannya adalah, tidak ada orang di luar yang bisa melihat apapun bahkan jika dia melakukan sesuatu di dalam mobil dengan Chaiden. Hailey dan Chaiden berpegangan tangan erat seperti pasangan. Dia berkata, Chaiden, sebenarnya aku juga merasa baik padamu. Anda sangat gagah, dan Anda juga berasal dari keluarga kaya. Gadis mana yang tidak menyukaimu? Namun, kita baru saling kenal untuk waktu yang singkat,
dan suamiku memperlakukanku dengan sangat baik sekarang, jadi aku minta maaf, tapi aku harus menolakmu. Petik 2. Mendengar jawaban Hailey, Chaiden mengerti apa yang dia maksud. Maukah kamu mempertimbangkan untuk memberiku kesempatan jika kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan suamimu mulai memperlakukanmu dengan buruk? Petik 2. Kali ini, Hailey ragu-ragu untuk menjawab alih-alih dengan tegas membantah lagi. Dia mengingatkan Hailey bahwa akan lebih baik untuk menjaga Chaiden sebagai kekasih cadangan jika hal-hal tidak berhasil dengan Jordan atau jika dia tidak mewarisi aset Steles. Dia kemudian akan jatuh kembali pada Chaiden, keturunan muda dan tidak peka dari keluarga kaya. Hailey berkata, jika dan ketika itu benar-benar terjadi, Anda mungkin sudah punya pacar. Petik 2. Yang mengejutkannya, Chaiden berkata dengan setia, tidak, saya tidak akan mendapatkan pacar. Aku akan terus menunggumu. Saya bersedia menunggu sampai Anda siap, baik itu 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Aku tidak akan keberatan bahkan jika kamu punya anak. Merasa agak tersentuh, Hailey menatap Chaiden. Seorang multimilioner seperti dia bersedia menjadi kekasih cadangan. Petik 1. Sebulan lalu, Hailey meminta Jordan menjadi kekasih cadangannya dan menunggu 3 tahun hingga Tyler bercerai. Dia memiliki bagian dari aset sebelum berkumpul dengannya. Namun, Jordan menolak di tempat. Mereka berdua multimiliarder, tetapi tidak seperti Jordan, Chaiden bersedia menunggunya dan menjadi kekasih cadangannya. Jordan harus benar-benar mendengarkan apa yang baru saja dikatakan Chaiden. Mereka memiliki kekayaan bersih yang hampir sama. Kenapa Chaiden mau menungguku, tapi Jordan tidak? Tanda seru petik 2. Pada saat ini, Hailey bahkan sedikit menyalahkan Jordan. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk memegang tangannya lebih erat. Chaiden, kamu sangat bodoh. Petik 2. Tentu saja, Chaiden tidak benar-benar bodoh karena dia hanya mengarang ucapan kegilaan dan pengabdian untuk menipu Hailey. Bagaimana mungkin seorang multimilioner bersedia menjadi kekasih cadangan orang lain? Tanda tanya. Hailey yang bodoh. Dia berpikir bahwa semua pria di dunia akan bersedia menjadi budaknya hanya karena dia cantik. Chaiden melanjutkan dengan emosi yang dalam, saya merasa sangat bahagia bisa menjadi konyol bagi seorang wanita. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, Chaiden mencoba mengambil kesempatan untuk mencium Hailey, tetapi dia menolak. Tidak. Aku tidak bisa mengecewakan suamiku. Petik 2. Kata-kata Hailey kasar, dan seolah-olah dia memperingatkan Chaiden bahwa berpegangan tangan boleh saja tapi tidak untuk berciuman. Hailey tidak promiskuous seperti Rahel dan memiliki garis bawah. Baiklah. Chaiden tidak memaksanya dan terus bertingkah seperti pria terhormat. Saya pergi. Hailey melepaskan tangan Chaiden. Di luar masih hujan, dan Chaiden buru-buru membuka pintu mobil untuk turun. Dia kemudian bergegas ke kursi penumpang dan membuka pintu untuk Hailey sambil memegang payung di tangan. Dia kemudian menyerahkan payung itu kepada Hailey. Selamat tinggal. Bye. Sampai jumpa besok. Saya akan berada di lokasi Hailey Residence jam 5 pagi. Hailey tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia hanya berjalan di seberang jalan. Melihat punggung Hailey yang indah, Chaiden sangat cemas. Sial. Kapan aku bisa memberi pelajaran pada wanita ini? Tanda seru. Namun, saya telah membuat beberapa kemajuan. Setidaknya, Hailey bersedia bergandengan tangan denganku. Jordan Stelle, aku pasti akan membuatmu membayar karena mempermalukan Husli. Petik 2. Pukul 5.30 keesokan harinya, Jordan baru saja bangun. Dia berbalik ke samping dan ingin memeluk Hailey. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Hailey tidak ada di tempat tidur. Jordan bangun dari tempat tidur dan menemukan bahwa Hailey sedang merias wajahnya di luar. Dia juga sudah mendandani dirinya sendiri. Jordan merasa agak aneh karena Hailey biasanya bangun jam 9 atau 10 pagi. Mengapa Hailey bangun pagi-pagi sekali hari ini? Sayang, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Tanya Jordan. Ketika Hailey melihat Jordan, dia meletakkan lipstik Saint Laurent yang dia pegang dan berjalan ke arahnya dengan penuh kasih sayang. Suamiku, kamu sudah bangun. Saya tidak bisa tidur lagi, jadi saya pikir saya akan pergi ke situs Hailey Residence untuk melihatnya. Jordan melihat cuaca di luar jendela dan menemukan bahwa di luar sana masih gerimis. Jordan dengan erat mencubit hidung Hailey dan bertanya, mengapa kamu sangat suka bekerja akhir-akhir ini?
Anda telah meninggalkan rumah lebih awal dan pulang terlambat setiap hari. Sekarang Anda sedang hamil, Anda harus memperhatikan kesehatan Anda. Selain itu, pembangunan Hailey Residence sudah dimulai. Saya sangat khawatir. Hailey berkata, saya baru hamil sebulan, dan saya tidak melakukan olahraga berat, jadi saya akan baik-baik saja. Aku benar-benar bosan di rumah ketika kamu pergi bekerja setiap hari. Saya mungkin juga pergi ke situs dan mengawasi. Saya ingin melihat Hailey Residence dibangun sebelum bayi saya lahir. Jordan merasa Hailey membutuhkan pendampingan karena selama ini dia sibuk bekerja dan mengabaikannya. Namun, uji coba bisnis yang ditugaskan keluarganya memiliki persyaratan untuk pendapatan. Jordan tidak punya pilihan selain menghabiskan seluruh waktu dan usahanya untuk bekerja. Kalau tidak, akan sulit untuk melewati uji coba ini dalam 1 atau 2 tahun. Bagaimana kalau aku mengambil cuti hari ini dan tinggal di rumah bersamamu? Tanya Jordan. Jika Jordan mengatakan itu 3 hari yang lalu, Hailey akan sangat senang mendengarnya. Namun, sekarang, dia telah bertemu Chaiden, yang lebih rendah dari Lucas dalam hal penampilan, kedewasaan, dan bakat. Hailey telah melihat wajah Jordan selama 3 tahun, dan dia muak karenanya. Di sisi lain, Chaiden memberinya rasa baru, dan dia tahu bagaimana membujuknya lebih baik daripada Jordan. Memikirkan Chaiden menunggunya di lokasi konstruksi Hailey Residence, Hailey Residence berkata, jangan lakukan itu. Hubi, Anda harus pergi ke kantor. Saya ingin Anda lulus uji coba bisnis ini sesegera mungkin sehingga kakek akan terkesan dengan Anda. Setelah mengatakan itu, Hailey mendorong Jordan ke kamar tidur dan berkata, Hubi, baiklah dan tidurlah lagi. Jangan pedulikan aku. Hubungi aku jika kau merindukanku, oke. Jordan terus tidur tanpa mengatakan apa-apa lagi. Setengah jam kemudian, di Hailey Residence. Udaranya segar, dan gerimis. Ada kabin mobil di hutan daun maple. Suara tawa gembira dan percakapan bahagia antara